Salam sejahtera buat semuanya. Video ini adalah menjawab pertanyaan. Seseorang bertanya kepada saya. Demikian. Halo Mas Fran. Iya, halo juga. Mas, perkenalkan ya, saya salah satu penonton dari video-video di channel Wartawan Injil. Dan menurut saya video-videonya cukup bagus. Bahkan cukup mengedukasi banyak hal-hal baru yang belum saya tahu. Tapi Mas Fran, ada pertanyaan justru yang timbul setelah saya menonton video-video Anda. Pertanyaan besar buat saya. Ya, pertanyaannya apa itu ya? Lalu jawab orang ini. Pertanyaan saya adalah, jadi sebenarnya yang diselamatkan oleh Allah itu Islam atau Kristen, Mas Fran? Lalu saya bertanya, oke, sebelum saya jawab, boleh saya tahu, saudari agamanya apa ya? Saya sih muslimah, Mas Fran. Oh iya. Baik Mbak, kalau gitu saya akan jawab ya. Demikian jawabannya. Perhatikan baik-baik. Jadi begini ya, Mbak Yu, Kang Mas, Abang, Tante, Om, Paman, Bibi, Kakek, Nenek yang baik hati dan tidak sombong. Jika Anda mengaku sebagai Islam atau Muslim, niscaya Anda memahami ada hadis atau sabda Nabi Muhammad yang sangat terkenal, yaitu yang disebut sebagai hadis Ibnu Majah, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa umat Yahudi akan pecah. Ya, jadi akan ada tiba waktunya di masa yang akan datang bahwa umat Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Satu golongan selamat masuk surga, sedangkan 70 golongan lainnya masuk neraka alias binasa. Sedangkan umat Nasrani akan pecah menjadi 72 golongan. Satu golongan selamat masuk surga dan 71 lainnya binasa masuk neraka. Begitupun dengan umatku atau umat muslim akan pecah menjadi 73 golongan. Nah, jadi digambarkan Islam atau umat muslimnya pecahnya paling banyak di antara golongan Yahudi, golongan Nasrani. Pecahnya paling banyak, yaitu digambarkan sebagai 73 golongan. Nah, yang selamat cuma satu golongan. Dan 72 lainnya binasa masuk neraka. Jadi baik Yahudi, Nasrani, dan Muslim, yang banyak itu golongan yang masuk neraka, 70-an. Dan yang selamat hanya satu golongan saja. Jadi artinya, golongan yang satu yang selamat ini, inilah sebenarnya yang disebut sebagai orang-orang yang benar-benar taat berserah diri. Atau orang-orang yang betul-betul Islam di hadapan Allah. Jadi yang satu golongan ini Islamnya bukan di hadapan manusia. Bukan ngaku bahwa saya adalah Islam ya. Saya beragama Islam ya. Saya seorang Muslim ya. Bukan. Karena Sobat Warin, saya tidak akan menjadi seorang yang sabar hanya karena saya mengganti nama saya menjadi Pak Sabar. Itu hanya sebuah ilustrasi ya. Begitupun seseorang manusia sesungguhnya tidak betul-betul Islam atau Muslim di hadapan Allah hanya karena dia bergabung di organisasi yang namanya Islam. Sebab perihal Islam ini bukan di hadapan manusia sebenarnya. Menjadi Muslim itu bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Sekali lagi ya, seseorang menjadi percaya kepada Allah yang satu sebagai Yahudi, mengajarkan ajaran Yudaisme yang benar, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Begitupun seseorang mengaku Kristen atau pengikut Yesus atau Nasrani, itu bukan di hadapan manusia, pakai kalung salib, rajin ke gereja, nyanyi-nyanyi ragu rohani, KTP-nya tertulis agama Kristen,
Bukan. Tetapi Kristen atau pengikut Yesus harus sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Yesus. Sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan Yesus Kristus. Di hadapan Yesus, bukan di hadapan manusia. Nah, begitupun dengan sobat-sobat, saudara-saudari yang mengaku Muslim. Siapa yang Muslim di hadapan Allah? Nah, pastikan setiap dari kita, apakah kita seorang penganut Yudaisme atau Nasrani atau Kristen ataupun Muslim atau Islam, pastikan masuk di kelompok yang satu ini. Jangan masuk di kelompok yang 70-an. Adapun saya sebagai pengikut guru saya yaitu Yesus Kristus, ya, saya termasuk di golongan kedua ini. Saya percaya betul dengan perkataan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius. Bayang binasa itu orang yang mengikuti jalan yang luas. Jadi orang yang binasa masuk neraka itu yang mengikuti jalan yang luas, lebar, luas, dan diikuti banyak orang. Dan yang selamat yang masuk melalui jalan yang sempit dan diikuti sedikit orang. Itu kata Yesus Kristus, guru saya. Nah, perkataan Yesus itu sama. Pesannya, redaksionalnya beda. Tapi pesannya, inti pesannya sama dengan hadis Ibnu Majah ini. Yaitu bahwa yang selamat itu hanya minoritas sedikit. Yang mayoritas binasa. Nah, bagi sobat-sobat, om, tante, bapak, ibu, pak D, paman, bibi, kakek, nenek, siapapun Anda, jika masuk di dalam kelompok Muslim atau Islam, ingat baik-baik ini, hadis Ibnu Majah. Pastikan Anda termasuk kelompok yang satu ini. Dan saya pribadi yakin, sangat yakin, bahwa kelompok yang satu ini adalah satu saudara. Imannya sama, meskipun kelompok atau golongannya beda. Tapi imannya sama. Dan gaya hidup setiap harinya juga sama. Yaitu betul-betul berserah diri, menyerahkan dirinya kepada Allah. Yaitu Allahnya Nabi Musa, Allahnya Yesus Kristus, dan Allahnya Nabi Muhammad. Jadi sobat-sobat Muslim, itu jawaban saya jika Anda Muslim. Jika Anda Nasrani, jika Anda Yahudi, mungkin Anda tidak berpegang pada hadis Ibnu Majah, percayalah kata Yesus di dalam Injil Matius. Bahwa yang akan selamat itu hanya sedikit. Dan yang mayoritas yang melewati jalan yang luas, lebar, luas, dan dilalui banyak orang. Itu jalan menuju kebinasaan. Itu tertulis di Injil Matius pasal 7. Ya. Baik, sekian untuk video kali ini. Salam, salam sejahtera.